Tidak sembarang sertifikat dan dokumen yang bisa diunggah di pengelolaan kinerja PPM. Sebelum menonton video ini, silakan subscribe video ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebanyak Rp100.000 untuk satu pemenang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zona Guru, zona literasi dan informasi seputar dunia guru. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sertifikat dan dokumen yang bisa dan tidak bisa diunggah di pengelolaan kinerja PPM. Bapak Ibu dimanapun Anda berada, platform Merdeka Mengajar atau PPM menjadi salah satu yang penting bagi guru untuk mengisi sasaran kerja pegawai atau SKP dan meningkatkan kinerja mereka melalui pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Dalam proses pengelolaan kinerja di PMM, terdapat fitur khusus yang memungkinkan Bapak Ibu untuk mengunggah berbagai dokumen sebagai bukti dukung kinerja Bapak Ibu. Berikut ini adalah jenis dokumen yang diminta untuk diunggah serta ketentuannya dalam pengelolaan kinerja di bukti dukung kinerja Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu siapkan adalah dokumen RPP atau modul ajar. Nah, pada tahap pengumpulan dokumen persiapan, guru diharapkan untuk mengunggah dokumen RPP atau modul ajar yang akan digunakan selama observasi kelas oleh kepala sekolah Bapak Ibu. Kemudian berikut ini adalah beberapa ketentuan yang terkait dengan format dan batasan dokumen yang berlaku. Yang pertama Bapak Ibu, dokumen atau RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar itu harus relevan dengan pembelajaran yang akan diamati Bapak Ibu. Kemudian format yang dapat diunggah adalah berbentuk PDF atau Portable Document Format Bapak Ibu. Kemudian pastikan dokumen telah dikonversi ke format PDF sebelum Bapak Ibu unggah. Kemudian Bapak Ibu, batas ukuran maksimal file yang dapat diunggah adalah 10 MB. Jadi Bapak Ibu pastikan file PDF yang diunggah itu memenuhi batasan ini. Kemudian Bapak Ibu, RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kemudian indikator pencapaian, kemudian metode pembelajaran, kemudian selanjutnya adalah materi ajar, kemudian kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan tentunya langkah-langkah pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya adalah modul ajar. Di modul ajar itu struktur, mulai dari struktur modul, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian konten, kemudian kegiatan dan evaluasi Bapak Ibu. Kemudian format berikutnya adalah sertakan keterangan atau deskripsi tambahan yang diperlukan untuk memberikan konteks atau penjelasan terkait dengan dokumen yang Bapak Ibu unggah. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu pastikan bahwa dokumen yang diunggah itu sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan oleh PMM Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah mengenai bukti dukung pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Bapak Ibu, sertifikat pelatihan ya, nanti yang akan diunggah adalah bukti partisipasi dalam pelatihan atau workshop yang mendukung pengembangan kompetensi guru Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya adalah penting untuk dipahami bahwa sertifikat yang dapat digunakan sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja guru itu harus diperoleh dan dihasilkan selama periode 6 bulan Bapak Ibu ya, mulai dari Januari sampai dengan bulan Juni ya, yang sama dengan pelaksanaan kinerja Bapak Ibu masing-masing. Contoh, ini mencakup sertifikat yang diperoleh dari hasil perencanaan atau sasaran kinerja pegawai yang Bapak Ibu susun dan pelaksanaan kinerjanya pada periode yaitu sama, yaitu Januari sampai dengan Juni 2024 Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, regulasi yang mengatur ini Bapak Ibu bisa buka di Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 760
7607/B.P1/HK03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa pentingnya keterkaitan antara sertifikat yang Bapak Ibu peroleh dan periode pelaksanaan kinerja Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru diharapkan untuk memastikan bahwa sertifikat yang Bapak unggah sebagai bukti dukung itu sesuai dengan ketentuan tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah bukti dukung tugas tambahan, ya Bapak Ibu. Laporan pelaksanaan tugas tambahan itu berupa dokumen yang mencatat pelaksanaan tugas tambahan, ya, seperti Bapak Ibu sebagai wali kelas, kemudian kepala bengkel, kepala perpustakaan, dan sebagainya. Seperti menjadi, ya, di antara lain seperti menjadi pembimbing siswa, kemudian panitia kegiatan, atau peran tambahan lainnya. Nah, pada tahap ini, pengumpulan bukti dukung tugas tambahan, maka guru diharapkan untuk mengunggah dokumen dalam format PDF dengan batasan ukuran maksimal 10 MB, Bapak Ibu, ya. Nah, berikut ini adalah panduan terkait dengan format dan jenis dokumen yang dapat Bapak Ibu unggah di PMM. Yang pertama adalah surat kerja, ya Bapak Ibu, atau surat tugas, ya. Dokumen resmi dari atasan yang menunjukkan penunjukan guru untuk melaksanakan tugas tambahan tertentu. Nah, kemudian berikutnya adalah surat laporan tugas pelaksanaan, yaitu dokumen yang memuat laporan atau ringkasan pelaksanaan tugas dan tambahan yang telah Bapak Ibu lakukan selama periode ini. Kemudian, pastikan semua dokumen diubah ke format PDF sebelum Bapak Ibu unggah. Kemudian, batas ukuran maksimal file yang dapat diunggah adalah, sekali lagi, adalah 10 MB. Kemudian pastikan bahwa semua dokumen yang diunggah memenuhi batasan ini, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah surat kerja atau surat tugas, ya, yang berisi tentang informasi tentang jenis tugas tambahan Bapak Ibu, ya. Kemudian kapan waktunya tugas tambahan atau durasi tugasnya, kemudian tanggung jawab yang harus diemban oleh Bapak Ibu guru. Kemudian terakhir adalah surat laporan tugas pelaksanaan, ya, berisi tentang rincian pelaksanaan tugas tambahan, ya, mulai dari pencapaian dan hasil dari tugas yang diberikan oleh kepala sekolah kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, penting bagi guru untuk memahami regulasi yang berlaku dan memastikan bahwa semua dokumen diunggah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, dengan adanya fitur-fitur ini, maka PMM memberikan dukungan yang komprehensif untuk meningkatkan transparansi, kemudian akuntabilitas, dan tentunya kualitas kinerja guru di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Demikian informasi mengenai tidak sembarang sertifikat dan dokumen yang bisa diunggah di pengelolaan kinerja di PMM. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Silakan tinggalkan komentarnya, nanti kita akan balas dan kita cari solusi yang terbaik buat Bapak Ibu. Demikian, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.